Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, Puskesmas Jenggot. Selamat datang dan jumpa kembali dengan kita di acara podcast UPT Puskesmas Jenggot. Tempat kita ngobrol santai seputar kesehatan dengan informasi yang mudah dipahami dan tentunya sangat bermanfaat. Perkenalkan, saya Vina Rahmatul Maula, petugas promosi kesehatan sekaligus yang bertugas menjadi host pada hari ini. Kali ini kita akan membahas salah satu hal penting dalam menjaga kesehatan anak sekolah, yaitu tentang bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Baik, sebelum kita mulai perbincangan hari ini, telah hadir bersama kita beliau sebagai koordinator program imunisasi UPT Puskesmas Jenggot, sekaligus hari ini akan mendampingi di podcast kita yang menjadi narasumber. Silakan Ibu boleh memperkenalkan diri. Halo Sobat Sehat Puskesmas Jenggot, perkenalkan saya Agung Ri Sukmayanti, perawat sekaligus koordinator imunisasi UPT Puskesmas Jenggot. Oke, baik, langsung saja kita ke materi hari ini ya, tentang bulan imunisasi anak sekolah. Baik Ibu, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan BIAS itu Bu? Ya. Oke Mbak Vina, BIAS itu kepanjangan dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jadi BIAS adalah kegiatan nasional yang dilaksanakan 2 kali selama setahun, yaitu bulan Agustus dan bulan November. Di mana BIAS ini merupakan kegiatan pemberian imunisasi pada anak SD atau sederajat atau MI. Jadi ini keseluruhan, jadi semuanya mendapatkan BIAS, tidak hanya di Kota Pekalongan saja, tapi seluruh Indonesia. Itu Mbak Vina. Oke, baik. Lalu sebenarnya tujuan BIAS sendiri itu apa sih Bu? Ya, oke, tujuan BIAS itu yaitu untuk memberikan kekebalan. Jadi memberikan kekebalan kepada anak-anak yang ada di SD maupun setingkat untuk mendapatkan imunisasi. Jadi sehingga kalau ada penyakit yang masuk itu sudah ada kekebalan nih, bisa mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, penyakitnya apa aja? Penyakitnya itu kalau dari imunisasi MR itu kan untuk mencegah penyakit campak ya, measles, rubella, ada penyakit difteri, tetanus, serta penyakit kanker serviks atau kanker leher rahim. Terus selanjutnya nih Bu, siapa saja nih yang menjadi sasaran BIAS? Apakah semua anak sekolah atau hanya kelas tertentu saja? Iya. Untuk sasaran BIAS, yaitu kan BIAS ada 2 tahap ya, Agustus dan November. Untuk tahap yang pertama di bulan Agustus sasarannya untuk kelas 1 dan kelas 5 putri. Kalau kelas 1 mendapatkan imunisasi MR. Jadi kelas 1-nya itu semuanya mendapatkan imunisasi MR untuk mencegah penyakit measles rubella. Sedangkan untuk kelas 5-nya ini khusus putri mendapatkan imunisasi HPV. Gunanya untuk mencegah penyakit kanker leher rahim atau kanker serviks. Untuk tahap yang kedua di bulan November sasarannya yaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Ini semuanya ya, kelas 1, 2 dan 5 itu tidak memandang itu siswa atau siswi, jadi semuanya mendapatkan imunisasi. Untuk yang kelas 1 di bulan November mendapatkan imunisasi DT, mencegah penyakit difteri, tetanus. Untuk kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan imunisasi TD, tetanus difteri, mencegah penyakit tetanus difteri. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terus bagaimana sih Bu pelaksanaan BIAS di sekolah? Mungkin Ibu bisa cerita mulai dari persiapannya tuh sampai dengan pelaksanaannya. Iya, untuk pelaksanaan BIAS tentu saja kita tidak bisa melaksanakannya sendiri nggih. Itu tim dari Puskesmas Jenggot. Jadi sebelumnya kita bersurat ke sekolahan untuk mengetahui jumlah sasaran yang akan di-BIAS. Lalu kita persiapan untuk jumlah vaksinnya, jadwalnya. Setelah semuanya beres, kita pelaksanaan ke sekolahannya. Nanti kita dibantu oleh guru UKS maupun guru wali kelas ya untuk pelaksanaan di kelasnya. Nanti ketika pas pelaksanaan BIAS, sebelumnya kita melaksanakan pemeriksaan. Jadi kita cek semuanya nggih, kesehatan anak-anak di kelas. Tidak langsung disuntik tentunya, tetapi kita screening apakah anak tersebut itu sehat atau sakit. Misal dalam pas pelaksanaan pemeriksaan ternyata suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius, itu sudah termasuk demam ya, tentu saja tidak di
imunisasi, tetapi kita tunda. Bagi anak-anak yang seperti ini nanti akan diimunisasi lanjutan. Jadi ketika kita sweeping setelah pelaksanaan BIAS, kita akan keliling lagi ke sekolah-sekolahan untuk anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi ketika pelaksanaan BIAS. Oke, baik. Terus setelah mendapatkan imunisasi anaknya nih ya, apakah anak sekolah bisa mengalami reaksi atau efek tertentu, Bu? Terus bagaimana sih cara menanganinya? Ya, untuk BIAS ini aman ya Bapak Ibu Bunda sekalian, jadi tidak usah khawatir. Ketika setelah pelaksanaan BIAS di sekolah, dari pihak puskesmas nanti akan memberikan obat turun panas atau paracetamol. Jadi obat ini gunanya tidak hanya untuk demam saja, tetapi untuk mengurangi rasa sakit. Dari efek penyuntikan bisa terjadi kemerahan, bisa bengkak. Kalau orang bilang kan kadang jarem gitu ya. Nah, itu bisa diobati dengan obat tadi paracetamol. Selain itu bisa juga dikompres dingin. Jadi ingat ya Mbak Vina dan ibu-ibu sekalian, kompres dingin. Ketika pelaksanaan imunisasi BIAS di sekolah, nanti pas pulang bisa dikompres dengan air dingin atau air es. Bukan esnya yang ditempelkan ya, tetapi air dingin. Lalu hari kedua misalnya kok masih bengkak nih, masih sakit, bisa dikompres dengan air hangat. Gunanya untuk memperlancar peredaran darah di bekas suntikannya. Oke, berarti dikompres air dingin dulu, besoknya pakai air hangat. Oke, Ya, betul baik. sekali. Terus sebagai penutup nih Bu, ya, apakah ada pesan dari Ibu untuk masyarakat tentang program BIAS ini? Imunisasi hari ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan masa depan anak. Yuk ayah bunda, kita sukseskan program imunisasi anak sekolah. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena imunisasi BIAS aman. Oke Sobat Sehat Puskesmas Jenggot, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara podcast. Hari ini kita sudah belajar bahwa BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan kepada anak usia sekolah. Dan sangat aman ya Bu ya? Aman banget ya. Baik, saya Vina Romatul Maula pamit undur diri. Jangan lupa dibantu follow, like, comment, share, dan subscribe akun Puskesmas Jenggot agar Sobat Sehat tidak ketinggalan terkait informasi kesehatan. Semoga materi-materi hari ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Baik, Bu Agung terima kasih. Sama-sama Mbak Vina. Iya, terima kasih. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.